shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Bilang ke sebelah kanan kirimu, aku seneng loh lihat kamu hari ini. Hari-hari aku jadi semangat deh. Aku jadi semangat deh. Come on, sama-sama kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Siap untuk memberikan namamu Tuhan di tempat ini. Thank you Jesus. Hidupku aman di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau
sukacita di tempat ini. Karena ada hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa setiap kita itu adalah teman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Yes, hidupmu tidak akan pernah sendiri. Karena ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Oke, kalau teman-teman setuju, sama-sama nyanyikan lagu dia. Are you ready? Ready. Sing. I'm a friend of God. Whoa, I'm a friend of God. Whoa, I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of say. I am a friend of say. Whoa, I am a friend of God. He calls me friend. Oke, jadi di lagu ini ada interaksinya ya teman-teman. Ketika kita semua menyanyikan sing I'm a friend of God. Teman-teman katakan wow. Kemudian yang kedua, I'm a friend of God. Wow, I am a friend of God. Wow, I am a friend of God. He calls me. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Come on. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Sing, I'm a friend of God. I'm a friend of God. Whoa, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, church, sing.
memuji Tuhan? Yeay. Woo! Come on! 1, 2, 3, go! Terjadi yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersamamu. Are you ready? Here we go. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, dengan senang hati raja namamu dipuji, hormat kemuliaan, dengan senang hati raja sekali lagi, raja Come on, clap your hands. Haleluya. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman rasakan hadirat Tuhan, amin. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Bapa. Kami masih kuat sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Yesus.
Kau masih bisa berdiri, kau masih bisa berlompat, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Sekarang kami bersatu hati Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kata demi kata dari pujian itu membuat kita terkagum akan kasih Yesus. Kalau seseorang mencintai kita, mengasihi kita, semua ada syaratnya. Tanpa syarat itu, maka seseorang itu tidak mau mencintai kita. Saudara bayangkan, renungkan sejenak. Apa sih syaratnya supaya saudara dicintai Yesus? Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita dicintai Yesus? Saudara yang punya pacar, punya pasangan, pasti semuanya ada syaratnya, ada kriterianya. Apakah itu berlaku di dalam Yesus? Apakah syarat itu, kriteria itu berlaku di dalam Yesus? Oleh sebab itu, waktu kita melakukan perjamuan kudus, jangan pernah melihat kesalahanmu, permasalahanmu, bahkan pelayananmu sekalipun itu tidak boleh dilihat. Karena kasih Tuhan bukan berbicara apa yang kita lakukan. Kasih Tuhan itu berbicara tentang Yesus mengasihi kita untuk selamanya. Jadi mari masuk dalam perjamuan kudus dengan mempercayai oleh kasih-Nya Dia telah mengorbankan tubuhnya untuk kita. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi dari kepala kita. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, menyucikan, menyelamatkan. Sehingga melalui pengorbanan Yesus Kristus, dengan gagah berani kita dapat berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Dan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya, oh, haleluya, oh, Yesus, sembah Kau Tuhan.
sungguh baik. Berfirmanlah sementara Engkau berfirman, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Itu yang kami nantikan, itu yang kami tunggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Oke. Terima kasih buat tim musik yang luar biasa yang sudah melayani mulai dari tadi pagi, bahkan latihan mulai pagi. Luar biasa. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan untuk Indonesia. Bagi saudara yang sudah merdeka, merasakan kemerdekaan, mungkin bagi saudara berita kemerdekaan itu adalah berita yang biasa saja, tidak ada yang spesial. Tapi bagi mereka yang tertawan, ini berita yang mereka tunggu-tunggu. Saya berkali-kali pelayanan di penjara. Bertahun-tahun mereka di penjara. Yang mereka tunggu hanya kabar mereka dibebaskan. Itu sungguh-sungguh kabar baik. Dan saya menemani beberapa orang, bahkan ada keluarga yang sedang disidang. Dia ditahan, disidang, dia menanti-nanti persidangan itu. Bahkan saya ikut berdoa puasa hanya untuk mendengarkan sang hakim berkata, engkau dibebaskan. Bagi mereka yang tertawan, kabar kemerdekaan itu adalah kabar baik. Kabar baik bagi orang miskin adalah mereka diberi bantuan. Bantuan kesehatan, bantuan finansial, bantuan sembako, apalagi bantuan yang lainnya. Itu adalah kabar baik. Tapi bagi orang yang sakit, sekarat, bantuan itu bukanlah kabar baik bagi mereka. Bagi orang sakit, kabar baik yang dibutuhkan adalah mereka disembuhkan. Dan hari ini saudara, firman Tuhan berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Freedom in Christ, kemerdekaan di dalam Kristus. Semua makhluk menantikan kemerdekaan. Apa sih kemerdekaan di dalam Kristus? Mari kita baca di Galatia 5 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Jadi dari pembacaan ayat ini, maka poin yang saya ambil adalah kita dipanggil untuk merdeka. Amin. Kita tidak dipanggil untuk ditekan, untuk kerja paksa, untuk diintimidasi, tapi kita dipanggil untuk merdeka. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa sih arti merdeka itu? Secara umum, kalau saya pelajari arti merdeka, secara umum, merdeka secara umum adalah hidup bebas dari segala belenggu, kekangan, aturan dan kekuasaan dari pihak tertentu. Bahkan belenggu apa? Belenggu ada, dikatakan belenggu seks bebas, alkohol, judi, rokok, kemalasan dan gaya hidup buruk lainnya. Itu adalah kemerdekaan secara umum. Tapi berbeda kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Bukan ini yang dikejar kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Kalau ini yang dikejar, kemerdekaan ini yang dikejar oleh Yesus Kristus kepada manusia, maka Tuhan tidak akan pernah menghakimi para ahli Taurat dan orang Farisi.
Ahli Taurat orang Farisi, mereka tidak merokok, tidak pemabuk, tidak seks bebas. Dan mereka tidak melakukan kehidupan yang bezat, kehidupan yang buruk. Tapi kenapa Yesus paling sering menghakimi orang Farisi? Bahkan hampir jarang Yesus menghakimi orang berdosa. Aneh bukan? Gereja-gereja sekarang fokusnya adalah mengubah hidup manusia, mengubah perilaku manusia. Jika hidupmu tidak baik, kamu tidak masuk surga. Jika hidupmu tidak melayani, kamu tidak masuk surga. Fokusnya di perilaku hidup. Kalau fokus kekristenan di perilaku hidup, sayang sekali ibadahnya. Dengarkan saja para motivator. Itu perkataan-perkataan mereka itu perkataan-perkataan yang sangat baik sekali. Jadi apa yang dimaksud dengan kemerdekaan di dalam Kristus? Lihat waktu Yesus bertemu dengan Sakeus, pendosa besar. Sakeus tidak pernah menyentuh apa yang dilakukan Sakeus. Tapi bisanya Sakeus berubah total. Yesus tidak pernah menyentuh apa yang dilakukan oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Tapi mereka langsung berubah. Dan banyak cerita yang lain tentang para pelacur Maria Magdalena. Yesus tidak pernah memberikan arahan yang begitu ketat, teguran yang begitu ketat kepada Maria Magdalena. Tapi setelah Maria Magdalena ketemu dengan Yesus, dan seketika itu juga dia berubah. Jadi apa yang dimaksud dengan kemerdekaan di dalam Kristus? Sasarannya bukan perbuatan baik yang kita lakukan. Orang berkata seperti ini, apa sih arti bertobat? Nah, saya tanya, biasa kan ibadah dua ini agak santai. Biasa yang saya tanya pasti bukan barisan depan. Amanlah kalian yang ada duduk di depan. Oke, ini langsung lihat saya senyum. Apakah saya yang dipanggil? Oke, karena kamu sudah capek seharian melayani, enggak saya panggil. Lu semua yang melayani kok di sini. Siapa ya? Oke, Angel, mana Angel? Oke, namamu disebut karena kamu bagian belakang. Oke, apa yang dimaksud dengan bertobat itu, Angel? Sini supaya kamu masuk televisi. Apa yang dimaksud dengan bertobat? Meninggalkan kehidupan yang lama, jadi lahir baru. Oke, tepuk tangan buat Angel. Itu jawaban agamawi. Iya, rata-rata orang Kristen akan menjawab itu. Meninggalkan gaya hidup yang lama. Contoh, dulu dia seorang penjudi, sekarang tidak menjudi. Dia dulu suka main perempuan, sekarang tidak main perempuan. Dulu dia seorang perokok, sekarang tidak. Itu kan yang dimaksud bertobat? Tanpa Yesus saudara dapat melakukan itu? Ya Pak ya? Oh iya dong. Banyak di luar sana yang gak merokok, banyak di luar sana yang gak menjudi, banyak di luar sana yang rumah tangganya baik sekali tanpa Yesus. Bahkan mereka penghujat Yesus. Jadi apa yang dimaksud dengan bertobat? Apa yang dimaksud dengan merdeka? Nah, inilah perbedaan kekristenan. Kalau hidup baik, rajin beribadah, itu kan yang dilakukan orang Farisi. Itu kan yang dilakukan para ahli Taurat. Justru mereka yang paling dihujat Tuhan Yesus. Karena itu bukan arti bertobat. Arti bertobat itu, merdeka itu artinya, next, mari sama-sama kita baca. Itu tadi yang di atas. Yang di atas tadi. 1, ya itu.
2, 3. Setiap orang yang menolak Yesus, dia berada di dalam kutuk itu, di dalam kekangan itu. Jadi pertobatan itu yang dimaksud adalah membuka hati untuk mengenal Kristus, Yesus secara pribadi dengan benar. Para penjahat karena itu Yesus tidak mau menjauh dari orang berdosa. Yesus itu sahabatnya orang berdosa. Yesus memang benci dengan perbuatan dosa, tapi orangnya Yesus sayang. Yesus lebih sering duduk bersama orang berdosa dibandingkan dengan para tokoh agama atau ahli Taurat, orang Farisi. Karena apa? Karena mereka menolak Yesus, sementara orang berdosa mau datang kepada Yesus Kristus. Jadi merdeka itu kita dipanggil untuk mengenal Kristus dengan benar. Saya mulai kecil, itu sudah jadi Kristen. Mungkin tangisan saya waktu bayi adalah haleluya gitu. Karena apa? Kakek nenek saya Kristen. Kakek saya dari mama saya itu seorang perintis gereja. Wah, ternyata enggak sia-sia apa yang ditabur, cucunya jadi hamba Tuhan. Saya masih ingat kakek saya itu perintis gereja. Walaupun dia tidak menjadi gembala tapi dia membantu merintis di salah satu gereja di Kampuang yang tidak, motor pun tidak bisa masuk. Puji Tuhan cucunya jadi gembala di kota kan. Dia merintis di Kampuang yang begitu. Kalau saya pulang jalan kaki itu bisa kaki itu berdarah-darah. Karena batunya itu tajam-tajam sekali. Ya itu merintis kakek saya. Tapi setelah kakek saya, papa saya masuk, apa yang ditabur pasti dituai. Katakan amin. Saudara jangan menganggap pelayananmu di mimbar itu sia-sia. Bukan hanya engkau nanti yang akan menikmati, anak cucumu akan menikmati. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi apa yang dimaksud dengan kemerdekaan itu? Ada mengenal Kristus dengan benar, hidup di dalam Kristus. Tadi saya berkata saya Kristen. Bahkan saya masih ingat waktu anak muda STM saya di kampung, saya terpilih menjadi ketua pemuda. Tapi saya nggak kenal siapa Kristus. Saya hanya tahu itu Tuhannya orang Kristen. Minggu ke ibadah kalau bisa melayani. Hanya sampai di level itu. Tidak mengenal Kristus secara pribadi sehingga tidak ada yang berubah dalam hidup saya. Makin jahat ya, makin nakal ya, tapi pelayanan jalan terus. Karena apa? Tidak ada pengenalan Kristus dengan benar. Tapi setelah orang-orang berdosa yang bersama dengan Yesus, mengenal Yesus dengan benar, berubah seketika. Bahkan pelayanan mereka jauh lebih dahsyat daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Tadi kalau saudara mau memahami tentang Injil Anugerah, saya dorong untuk membuka YouTube Ibadah 1. Itu sudah sangat saya kupas sedemikian rupa sehingga saudara fondasinya tidak tergoyahkan lagi tentang fondasi kekristenan. Mari kita baca di Galatia 5 ayat 1. Ini ayat yang terakhir. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita. Dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Ingat saudara, ahli Taurat itu fokusnya ke perubahan hidup. Yesus fokusnya ke perubahan paradigma, cara berpikir. Dulu berpikir kita tentang Tuhan itu dangkal, sekarang tidak boleh lagi.
Karena pada saat perubahan pikiran di dalam Kristus, seluruh cara pandang kita bahkan tentang masa depan itu juga berubah. Jadi kalau saudara sedang terikat sesuatu yang lepas, yang sulit dilepaskan, sampai ayam tumbuh gigi, itu mungkin sulit sekali saudara keluar dari zona itu. Pada saat kita fokus kepada Kristus, terlalu mudah saudara meninggalkan itu. Dikatakan di ayat ini, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan, di dalam Kristus. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus kita diminta untuk berdiri teguh. Masih ada kan anak-anak muda sekarang hidupmu terhakimi, dihakimi, merasa tidak layak? Kemarin Devi waktu pelayanan pertama merasa tidak layak enggak di mimbar? Grogi ya. Kalau grogi karena enggak pernah tampil sih oke, enggak jadi masalah. Tapi ada orang merasa mimbar ini terlalu kudus, layak enggak saya? Ada yang beranggapan mimbar ini kudus? Lebih kudus dari saudara? Tuhan tidak pernah menebus mimbar ini. Tuhan tidak pernah menebus mimbar ini. Bahkan saya lebih berani berkata, saudara lebih kudus dari kitab suci ini. Kitab suci dibuat untuk saudara, bukan saudara untuk kitab suci. Saudara harus paham itu. Kitab suci ini dibuat untuk saudara, bukan saudara untuk kitab suci. Kalau ini dibakar, dibuang, Yesus tidak marah. Jangan sampai orang Kristen dibakar. Yesus bertindak. Karena hidup kita lah yang berharga. Hidup kita lah yang ditebus. Mimbar ini menjadi kudus. Karena apa? Orang-orang kudus yang berdiri di sini. Kalau orang-orang kudus ini pergi diganti dengan paranormal. Ini kudus enggak? Kenapa enggak kudus? Beda orangnya. Jadi kekudusan tempat ini tidak bersifat permanen, tapi bersifat sementara karena dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Gedung ini gedung biasa, nggak ada yang spesial. Nanti kalau kita pindah ke mall, apakah gedung ini menjadi tempat yang kudus? Gedung ini tempat kudus karena kita orang-orang kudus yang berkumpul di tempat ini. Ini biasa coy. Ini tempat-tempat biasa, nggak ada yang spesial di sini. Saya sebelum tahu kebenaran, saya waktu bertobat, itu gambar Tuhan Yesus ada persis di atas tempat tidur saya. Kalau saya masuk itu hormat sekali. Rokok saya buang dulu. Masuk kamar, ada gambar Tuhan Yesus bro. Saya mulai berdoa. Kayaknya gambar Tuhan Yesus miring itu. Itu kasur harus rapi, tidak boleh ada lekukan, apalagi pasir. Karena kudus. Harus sejajar. Udah, Tuhan yang kudus. Wih, konsepnya salah bro. Karena apa? Saya menganggap gambar itu kudus. Saya menganggap salib ini kudus. Saya mau protoli satu persatu, preteli satu persatu pemahaman kita tentang yang gini-gini. Supaya saudara nggak tersinggung kalau dikatakan di salib itu ada zin. Saudara tersinggung kah? Kan ada orang kafir yang ngomong, saya sekali ganti-gantian dong saya ngomong sekarang kafir. Itu adalah
Salib itu ada cinnya. Kalau saudara tidak mengenal Kristus dengan benar, saudara akan tersinggung. Karena itulah Yesus berkata, berdirilah teguh di dalam Kristus. Karena apa? Karena kemerdekaan kita bukan lagi terletak di dalam hal-hal jasmani. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Kalau kamu melakukan ini, maka engkau sedang terbelenggu dan tidak merdeka. Itu ajaran agama yang baik kan? Dan di gereja-gereja pada umumnya ya mengkhotbahkan itu. Karena itulah Rasul Paulus, saya harapkan nanti anak-anak muda bacalah kitab Galatia, itu pendek kok, 6 pasal. Kalau kita baca pun dari pasal pertama sampai pasal terakhir, itu enggak habis 2 jam. Itu tentang kemerdekaan yang dia tukar. Karena itu Rasul Paulus berkata, hai jemaat Galatia yang bodoh. Ternyata ada jemaat yang bodoh loh saudara. Bodoh, goblok ada loh. Siapa itu jemaat yang bodoh yang dimaksud Rasul Paulus? Mereka yang menukarkan kemerdekaan itu dengan kemerdekaan yang palsu. Apa itu kemerdekaan yang palsu? Menganggap kemerdekaan yang Yesus berikan lewat karya salib itu tidak cukup. Perlu ditambahkan. Devi kalau enggak pelayanan kamu enggak selamat loh Devi. Masuk neraka, harus melayani. Andre, kalau enggak main gitar sekali bolong, wah Tuhan marah loh Andre. Jadi kamu harus melayani supaya kamu diberkati. Kalau mau diberkati Tuhan, melayani. Itu kemerdekaan yang palsu. Itu ajaran agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya berdirilah teguh di dalam Yesus Kristus itu artinya kita benar-benar sudah merdeka sempurna, tidak perlu ditambah-tambahkan. Justru dengan kemerdekaan itulah yang kita lakukan adalah kita melayani, katakan amin. Kalau secara negara, secara pemerintahan, kalau negara itu merdeka, maka negara itu memulai dari nol. Dari bawah ke atas. Dari kekurangan menuju kelimpahan. Itu secara negara. Tapi kemerdekaan di dalam Kristus tidak dimulai dari nol. Tapi dimulai dari kelimpahan. Kelimpahan kasih Tuhan. Kelimpahan kemurahan Tuhan. Justru karena itulah kita berbagi kasih, berbagi kemurahan. Karena apa? Orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus, dia berlimpah dengan kebaikan Tuhan. Tidak sulit bagi dia untuk mengampuni. Karena apa? Pengampunan itu berlimpah dalam hatinya. Katakan amin. Jadi sekarang anak-anak muda disuruh melayani, gerceplah. Memang saya lihat anak-anak muda di Jakarta ini gercep sekali pelayanannya. Itu karena leadernya atau memang panggilan ya? Dua-duanya ya. Dua-duanya itu bersinergi. Next. Jadi hidup dalam anugerah tanpa tambahan hukum Taurat. Pak, apa sih hukum Taurat? Tadi sudah saya bahas, hukum Taurat itu berbicara tentang sederhananya saja. Kamu baik, kamu diberkati. Kamu jahat, kamu dikutuk. Kalau di dalam Yesus, kamu baik, kamu diberkati. Amin. Kamu jahat, kamu dikutuk. Masih ragu. Kan masih ada roh agama kan? Bingung kan? Kalau di dalam Yesus, kamu baik, kamu diberkati. Kamu jahat, kamu dikutuk. Masih ragu. Tadi di awalnya aminnya kenceng. Waktu itu masih bingung gitu. Di dalam Yesus saudara baik, saudara melayani, diberkati, katakan.
Di dalam Yesus saudara jahat, saudara tidak melayani, dikutuki. Katakan amin. Berbondong-bondong kita tidak melayani Tuhan. Apakah itu tujuannya? Jadi di dalam Yesus ini kita sudah disempurnakan, kita sudah merdeka. Sebagai orang merdeka, maka sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita karena kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, maka kita ekspresikan lewat pelayanan. Amin. Lewat ibadah, lewat perbuatan baik. Kasih Tuhan itu sudah sempurna. Saudara tidak dapat lagi menambahkan kasih Tuhan lewat perbuatan baik kita. Dan kita tidak dapat mengurangi kasih Tuhan lewat kesalahan kita. Karena apa? Mulai dari dulu sebelum kita mengenal Yesus, kita hidup di dalam kutuk. Dia sudah menunjukkan kasihnya, mati di atas kayu salib, sempurna. Amin. Nah inilah yang dikatakan berdirilah teguh di dalam kemerdekaan, di dalam Kristus. Jemaat Galatia tidak berdiri teguh. Karena apa? Mereka melayani Tuhan dengan ancaman. Nanti kamu tidak selamat. Kamu harus disunat semuanya. Kamu harus melakukan hukum Taurat. Justru kita, Yesus berkata kepada orang yang banyak diampuni akan banyak berbuat kasih. Tapi kalau orang merasa tidak diampuni, maka dia akan sedikit berbuat kasih. Saya melihat ya rata-rata ya. Orang yang paling radikal melayani itu orang yang punya latar belakang yang buruk. Contoh, Rasul Paulus. Dia rasul yang paling jahat dari ke-12 rasul. Tapi dia setelah alami kasih Tuhan, dia berkata, aku rasul yang paling jahat dari semua rasul. Yang tidak seharusnya tidak pantas untuk melayani Tuhan. Tapi karena dia sudah terima anugerah, dia lebih berapi-api melayani Tuhan. Bahkan di dalam penjara pun tidak dapat menghentikan pelayanan Rasul Paulus. Amin. Waktu saudara ditekan, waktu saudara alami tantangan, cobaan, permasalahan dalam pekerjaan kah? Dalam keluarga kah? Saudara dapat berkata, tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Mungkin orang tuaku meninggalkan aku, mungkin pemimpinku meninggalkan aku, tapi Kristus tidak pernah meninggalkan aku. Katakan amin. Kesimpulannya, pemain musik mulai maju ke depan. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Kemerdekaan dalam Kristus membawa kita hidup di dalam kasih. Dikatakan di Galatia 5 ayat ke-1. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Oh bukan itu ya yang di atasnya tadi. Ayat yang ke-13. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan. Sebaliknya layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Katakan amin. Mari bangkit berdiri. Jangan biarkan ada yang menghakimi dirimu. Ini Tiara atau Lydia? Tiara ya? Tiara kan? Jangan izinkan orang lain termasuk dirimu berkata, kamu tidak bisa sukses. Siapa sih orang tuamu? Apa sih pendidikanmu? Kamu gak sukses. Tapi lihat dirimu di dalam Yesus. Siapa Tiara? Dicari Tuhan. Itu karena Tuhan sayang. Terlalu mudah
untuk mengubah kehidupan kita. Katakan amin. Tadi tiba-tiba saja saya teringat kisah perintisan yang dilakukan kakek saya. Tiba-tiba muncul, oh iya ya, dia merintis. Itu istri saya sudah pernah saya bawa ke sana. Itu bayangkan, sekarang aja masih seperti itu. Apalagi 30 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu di masa-masa kakek saya merintis. Saudara melayani karena tahu terlalu besar kasih Yesus dalam hidup saudara. Amin. Jangan biarkan bahkan pemimpinmu. Saya pernah dikasih tahu waktu saya masih jadi pengerja di Bandung. Ada salah satu orang kaya di Bandung dan dia di sana menjadi jantungnya di AS Bandung. Dia berkata kepada saya, model seperti kamu gak bisa jadi diaken, gak bisa jadi gembala. Kamu gak bisa jadi pemimpin. Tapi orang itu yang meminta saya, baliklah ke sana jadi pemimpin. Dulu saya dihakimi, kamu gak bisa jadi pemimpin. Artinya apa? Kalau saudara sudah diberikan kemerdekaan, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan itu. Tidak ada yang dapat menghakimi kita. Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Berkat Yahweh lah yang membuat kita kaya. Berkat Tuhanlah yang membuat kita sukses. Berkat Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Katakan amin. Karena di dalam berkat Tuhan itulah kita dapat melihat kemerdekaan itu. Berkat Tuhan itu adalah Yesus mati ganti dosa-dosa kita. Dia dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu berkat yang sempurna untuk kita semua. Amin. Jadi mulai hari ini saudara dapat perkatakan, Jessica, saya orang yang diberkati Tuhan. Angel, saya orang yang diberkati Tuhan. Berjuta-juta manusia di dunia saya dipilih. Devi, Shelin, Gabriel, saya orang dipakai Tuhan. Gersom, saya menjadi pembicara yang hebat dipakai Tuhan. Saudara mulai memperkatakan, bayangkan dirimu ke depan seperti apa. Yesus tidak bermain-main tentang masa depan kita. Yesus tidak hanya memberikan keselamatan kepada kita lalu dia tinggalkan. Sudah ya, saya berikan keselamatan, sekarang tergantung nasibmu, hidupmu sendiri, lalu Yesus tinggalkan. Tidak. Kalau Yesus memberikan keselamatan, kemerdekaan bagi kita, maka dia akan menuntun kita terus. Yesus bersama kita terus. Dia pegang kita terus. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia pegang terus. Dia pegang terus. Yesus berkata, sedetik pun aku tidak pernah meninggalkanmu. Jujur kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Karena itu firman Tuhan hari ini, berdirilah teguh. Hai anak-anak muda, berdirilah teguh. Begitu dahsyatnya karya Tuhan dalam hidupmu. Begitu hebatnya perkara Tuhan dalam hidupmu. Engkau orang yang biasa akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Menjadi orang besar, katakan amin. Saudara orang besar. Orang yang dahsyat. Saudara tutup mata. Saudara sekarang bayangkan hidupmu di dalam Kristus ke depan seperti apa. Jangan bayangkan dengan kemampuan dan kelemahan, dengan pendidikan atau dengan apa yang kau lakukan sekarang. Tapi bayangkan seperti apa engkau ke depan. Bayangkan sebagai manusia yang berdiri teguh di dalam kemerdekaan di dalam Kristus.
seperti apa engkau ke depan. Saya ingin saudara sungguh-sungguh membayangkan itu. Saudara sudah dapat membayangkan itu? Seperti apa dirimu di depan, ke depan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Saya masih ingat waktu sekolah Alkitab tahun 2005. Saya pulang liburan ke Solo. Saya kurus sekali. Waktu itu timbangan saya tidak nyampe 50 kilo. Berarti yang 45 kilo. Orang-orang kayak merendahkan saya gitu. Tapi ada satu orang berkata kepada saya, walaupun tubuhmu kurus kering, tapi saya melihat rohmu begitu dahsyat. Nanti 20 tahun ke depan, itu 2005. 20 tahun ke depan, kau menjadi hamba Tuhan yang hebat. Saudara, mulai dari situ, saya mulai membayangkan, memikirkan. Sekarang mulai hari ini saudara harus membayangkan, memikirkan, bahkan mulai bertindak seperti apa dirimu ke depan. Mari angkat pujian ini. Yes. Merdeka di dalam Kristus. Dipanggil untuk merdeka. Berdiri teguh di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Tidak ada yang akan dapat menahanmu. Tidak ada yang dapat menahanmu. Permasalahankah, persoalankah, pekerjaan apapun tidak akan dapat menahan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidupmu. Kami semua orang-orang yang dipakai Tuhan. Di dalam nama Yesus, tadi yang belum saya urapi boleh maju ke depan. Tadi pagi yang belum saya urapi. Dalam nama Yesus, terima pengurapan Tuhan atas hidupmu. Kau diurapi, kau dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan, benar sekali Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap fase kehidupan kami Tuhan. Teman-teman, setiap minggu pertama di setiap bulan kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan persepuluhan kita untuk kepada Tuhan. Saya undang teman-teman untuk sama-sama yang semua sudah menyiapkan perpuluhan kita untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama, mungkin teman-teman boleh maju ke depan dan menaruhnya di kotak yang ada di depan. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus lanjutkan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau akan menuntun kami selalu menuju jalan yang Kau tetapkan Tuhan, menuju kemenangan yang Kau janjikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan terbaik sebagai ungkapan syukur kami untuk kasih setia-Mu yang tiada batas dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk maju ke depan dan bisa memberikannya di kotak yang ada di depan. Kuasa-Mu tak terduga cara. Teman-teman yang sudah memberikan dipersilakan untuk sama-sama duduk kembali. Kemerdekaan itu dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh ibadah pada siang ini. Wow, bilang ke sebelah kanan kirinya, aku mau lihat kamu minggu depan ya. Aku mau lihat kamu minggu depan ya. Come on, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini dengan sukacita. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Hey, kau buat
Sanjaya ya. Cuman lagi mempersiapkan diri. Katanya supaya lebih kudus lagi dia. Tapi nanti ke depan pasti ada Sanjaya, ada Kirsom. Ini orang-orang yang sudah saya berikan kepercayaan untuk menjadi dua berkat bagi ibadah dua. Karena saudara ibadah dua ini saya percaya akan terus alami terobosan dan terobosan. Katakan amin. Mari kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Pulanglah generasi penerobos. Generasi yang dahsyat. Generasi yang diurapi membawa perubahan. Pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan kuat kuasa dari Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apa yang baik yang kau kerjakan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dari